Shalom, selamat pagi keluarga Rehat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita jumpa lagi pagi ini Jumat 16 Juni 2023. Pagi ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 20. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa Allah yang bertatah dalam kerajaan surga. Pagi ini kami kembali ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu dan kasih karunia-Mu yang tak henti-hentinya dalam hidup kami. Yang mana saat kami bangun pagi ini kami merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Bapak, saat ini kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Berkati dan ampuni dosa serta kesalahan kami agar dilayakan untuk membaca firman-Mu ini. Inilah permohonan dan kerendahan hati kami di hadirat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 1 Tesalonika 2 ayat 13 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Sukacita atas jemaat. Dan karena itulah kami tidak putus-putus mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah, yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus. Karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya. Dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepadamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Amin. Jauh di mata, dekat di hati. Kadang kita merasa prihatin dan kadang juga membuat kita marah ketika mendengar atau melihat sesama orang percaya di beberapa tempat mengalami tekanan, intimidasi, bahkan penganiayaan dari orang-orang yang memusuhi orang Kristen. Namun kita juga merasa bersyukur dan bersukacita ketika mendengar dan menyaksikan mereka tetap sabar dan setia, bahkan ada yang justru makin bersemangat dalam keimanannya. Rasul Paulus punya pengalaman hidup bersama dengan orang-orang yang ada di Tesalonika, khususnya mereka yang telah menerima Kristus saat Paulus memberitakan Injil di sana. Dari awal Paulus sudah tahu bagaimana sebagian dari orang-orang Tesalonika menolak Paulus dan Injil yang diberitakan. Itulah sebabnya Paulus tetap mengingat mereka yang sudah percaya kepada Kristus. Di satu pihak, Paulus bersyukur atas pertobatan mereka dan menerima Injil. Tetapi di pihak lain, Paulus juga prihatin dengan mereka karena tekanan, intimidasi, bahkan penganiayaan yang dialami dari sebangsanya sendiri, yakni dari orang-orang Yahudi. Paulus tahu semua yang terjadi, itulah sebabnya ia ingin berjumpa dengan mereka, namun sangat sulit karena Paulus sedang dalam penjara. Untuk memberi semangat dan keteguhan iman bagi mereka, Paulus mengirim surat yang isinya ucapan syukur kepada Allah atas keteguhan mereka dalam iman, sekaligus meyakinkan mereka bahwa memang itu akan terjadi, tapi akan tiba waktunya murka Allah akan dinyatakan bagi mereka. Paulus meyakinkan mereka bahwa sesungguhnya mereka tetap dekat, bahkan ada dalam hati mereka. Walaupun mereka berjauhan, mari terus membangun hubungan yang baik dengan keluarga dan sesama.
saling memberi kekuatan dalam doa walaupun kita berjauhan. Jarak bukan halangan untuk tetap hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala hormat dan syukur kami panjatkan kepadamu. Kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengar pagi ini, yang mengajar kami untuk mengingat akan kebaikan Tuhan dan meresponi dengan selalu bersyukur serta menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain, serta hidup menurut kehendak-Mu. Tolong kami Roh Kudus, pimpin hidup kami selalu sehingga kehidupan kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami berdoa juga buat orang tua kami, kiranya Engkau selalu beri kesehatan. Juga suami kami, kiranya Engkau selalu berkati dalam pekerjaan dan segala usahanya. Berdoa juga untuk anak-anak kami dalam pendidikan, dalam mencari pekerjaan, kiranya Engkau selalu memberkati mereka. Kami berdoa juga untuk keluarga kami masing-masing Tuhan, kiranya Engkau bimbing kami sebagai orang tua agar menjadi teladan untuk anak-anak kami semua. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa juga untuk di mana kami tinggal, kiranya Kau selalu berkati kami, jaga kami, lindungi kami Tuhan, dan selalu melawat kami. Inilah doa kami pagi ini Tuhan, yang kami alaskan melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa, haleluya, amin. Demikian renungan harian Toraja pagi ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.